Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kecerdasan Sintayong buat Timnas Indonesia semakin kuat. Drawing Piala Asia U23, skuad Garuda Muda masuk ke grup berat. Piala AFF bukan jaminan, Thailand resmi pecat Alexander Polking. Dan PSSI segera evaluasi peran Sintayong. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U17 saat ini sedang berjalan, di mana babak 16 besar sudah diselenggarakan. Pada ajang prestisius level usia ini, Timnas Iran baru saja menjalani laga kontra Maroko pada Selasa kemarin dengan hasil 4-1 melalui babak adu penalti. Hasil ini sekaligus membuat perjuangan Iran di Piala Dunia U17 harus terhenti. Di samping itu, pelatih Iran U17 Hossein Abdi mengucapkan salam perpisahan untuk ajang 2 tahunan ini. Dirinya mengutarakan rasa terima kasihnya kepada FIFA dan Indonesia selaku tuan rumah. Lebih lanjut, Hossein mengaku timnya telah memiliki kenangan baik selama di Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari keramahan yang ditunjukkan masyarakat di tanah air. Ia menilai bahwa masyarakat Indonesia identik dengan keramahannya yang membuatnya merasa bahwa Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Jackson F. Tiago buka suara terkait perkembangan sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, dirinya juga pernah melatih Timnas Indonesia. Hal itu pun membuat dirinya terus memantau perkembangan sepak bola tanah air, terutama Timnas Indonesia. Ya, sebagaimana diketahui, skuad Garuda memang sering bergonta-ganti pelatih. Jackson menyebut sudah ada banyak pelatih hebat yang pernah singgah, seperti Wim Risbergen hingga Luis Milla. Namun menurutnya, Sintayong masih jadi sosok yang terbaik. Sebab dia datang dengan reputasi bagus karena membawa Korea Selatan menumbangkan Jerman di Piala Dunia 2018. Namun di samping itu, Jackson cukup menyayangkan sepak bola Indonesia karena tak pernah belajar dan menyerap ilmu-ilmu dari para juru taktik terbaik yang pernah datang untuk Timnas Indonesia. Sementara itu, ex-pelatih Persipura ini juga mengungkap bahwa masyarakat Indonesia masih terlalu sibuk dengan isu-isu yang tidak krusial seperti local pride hingga pro kontra pemain naturalisasi. Ada kabar mengejutkan datang dari rival Timnas Indonesia. Federasi Thailand secara resmi memutus kerjasama dengan Alexander Polking. Hal tersebut dikonfirmasi federasi melalui akun Instagram resminya @changswag. Polking sebenarnya memberikan prestasi yang cukup baik di kancah Asia Tenggara. Dirinya sukses memberikan 2 gelar juara Piala AFF edisi 2020 dan 2021. Walau begitu, gelaran tersebut tidak cukup karena Thailand membidik level yang lebih tinggi. Sejatinya, sinyal pemecatan pelatih berdarah Jerman Brasil itu datang ketika dirinya gagal memberikan kemenangan melawan Cina di laga kualifikasi Piala Dunia. Usai memecat Alexander Polking, pihak Federasi Thailand dikabarkan akan menunjuk Masa Tadaishi dan akan langsung memimpin Thailand di Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu dapat disimpulkan jika raihan trofi Piala AFF bukan jaminan pelatih bisa membawa timnasnya terbang lebih tinggi. Seperti diketahui, Sintayong baru saja memimpin Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Pada laga tersebut, skuad Garuda hanya mampu meraih 1 poin di 2 laga. Hal ini jadi awal yang kurang menguntungkan karena mereka menargetkan bisa lolos ke putaran ketiga. Namun, mereka masih akan bertarung tahun depan dan peluang tersebut masih ada. Sementara itu, Bima Sakti baru saja bertarung di Piala Dunia U17 2023. Dengan target lolos ke babak 16 besar, skuad Garuda Asia justru tumbang di babak penyisihan grup A. Dengan hasil kurang baik yang dialami Timnas Indonesia ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Sintayong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. PSSI akan memanggil kedua pelatih tersebut untuk mengevaluasi hasil pertandingan Timnas di beberapa laga sebelumnya. Pemanggilan akan dilaksanakan segera dalam waktu dekat ini.
Tujuan dari pemanggilan kedua pelatih tersebut yaitu untuk membahas persiapan timnas untuk tahun depan. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia mendapatkan hasil kurang maksimal di laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia. Tentu hal tersebut membuat supporter timnas Indonesia merasa kecewa dengan penampilan anak asuh Sintayong itu. Bahkan tak sedikit dari supporter Garuda yang meluapkan kekecewaannya terhadap sang pemain melalui media sosial. Menanggapi hal tersebut, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto buka suara. Pria berusia 45 tahun itu meminta kepada publik untuk tidak menghujat para pemainnya buntut hasil buruk di kualifikasi tersebut. Dirinya meminta supporter tanah air bisa memberikan masukan yang positif agar pemain bisa belajar dan terus berkembang ke depannya. Di samping itu, para penggawa Garuda saat ini sudah kembali ke klubnya masing-masing. Mereka akan dikumpulkan lagi untuk melakukan pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia pada Januari tahun depan. Skuad Garuda harus mengawali start di kualifikasi Piala Dunia dengan buruk, di mana mereka hanya mampu meraup 1 poin di 2 laga. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga kemasukan 6 gol dan hanya mencetak 2 gol saja. Namun, ada fakta menarik yang menghampiri skuad Garuda di 2 laga tersebut, di mana Sintayong melakukan perombakan tim usai dikalahkan Irak di laga pertama. Dia mengganti 5 pemain yang jadi starting 11 saat melawan Irak. Di laga melawan Filipina, pelatih asal Korea Selatan itu memilih duet Rafael Struijk dan Sadil Ramdhani. Langkah ini terbukti cukup efektif. Beberapa kali Struijk dan Sadil menebar ancaman ke pertahanan Filipina. Kecepatan kedua pemain ini memang sudah cukup teruji saat berada di klubnya. Dan akhirnya kecerdikan Sintayong memasang 2 pemain tersebut berbuah manis, di mana Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol pada menit ke-70 usai menyambut umpan dari Ricky Kambuaya. Di laga itu, Rafael juga berperan penting. Dirinya berhasil membuat pemain lawan mengunci pergerakannya dan membiarkan Sadil di sisi kiri pertahanan Filipina. Kedua pemain tersebut pun dinilai tampil cukup menyatu. Usai menghadapi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, kini penggawa Garuda sudah dikembalikan ke klubnya masing-masing. Setelah itu, mereka akan dikumpulkan lagi untuk mempersiapkan diri demi berjuang di ajang Piala Asia 2023 Qatar yang akan dilaksanakan pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Sebagaimana diketahui, di ajang terbesar tersebut, timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Di samping itu, skuad Garuda direncanakan akan dikumpulkan lagi pada 20 Desember di Turki untuk menjalani TC. Jelang laga tersebut, Sintayong buka suara. Menurutnya, ia memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan beberapa aspek yang kurang dari skuad Garuda. Tak hanya itu, timnas Indonesia pun berpotensi ketambahan amunisi baru di Piala Asia tersebut. Sebab kini PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Di samping itu, ada kabar terbaru terkait proses naturalisasi Justin Hubner. Dirinya dikabarkan akan melakukan sumpah WNI pada minggu depan. Tak hanya itu, skuad Garuda juga akan ketambahan 2 pemain mudanya, yakni Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang dikabarkan sudah pulih dari cederanya. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Sintayong. Tahun depan merupakan jadwal yang padat untuk timnas Indonesia dan Sintayong. Sebab mereka akan menghadapi laga bergengsi di kancah internasional, yakni Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dimulai pada Maret dan Piala Asia U23 digelar pada Juni di Qatar. Untuk diketahui, Piala Asia U23 tersebut akan diikuti 15 tim bersama tuan rumah Qatar yang telah memastikan diri untuk tampil di ajang Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen edisi ke-6 ini, Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan. Sebagai tim debutan, Indonesia menempati unggulan terbawah atau pot keempat. Untuk pot 3 diisi Thailand, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Sedangkan pot 2 berisi Australia, Irak, Vietnam, dan Korea Selatan. Lalu pot 1 dimiliki tuan rumah yaitu Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jepang. Walaupun timnas Indonesia berada di grup berat, Sintayong yakin tim asuhannya bisa berbicara lebih banyak di ajang tersebut.
Apalagi Coach Shin juga menargetkan Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Menarik untuk dinantikan kiprah skuad Garuda Muda di ajang terbesar di benua Asia tersebut.